Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Masukilah gerbang fisika. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan belajar fisika inti selanjutnya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai reaksi fisi yang terjadi berantai menghasilkan sebuah nuklir. Kalau menghasilkan sebuah nuklir itu energinya besar, itu melulantakan, menghancurkan bumi ataupun merusak kehidupan. Maka perlu dikendalikan, yaitu menggunakan suatu alat yang dinamai dengan reaktor nuklir. Reaktor nuklir yang dimiliki oleh negara kita itu ada 3. Pertama di Jogja itu reaktor Kartini. Kamu sebagai seorang IPA tentunya tahu di Jogja ada reaktor nuklir di mana. Ini harus paham. Anda lihat di dekat jembatan Janti itu ada reaktor nuklir, yaitu reaktor Kartini. Yang kedua di Bandung yaitu reaktor Trigrama. Dan yang ketiga reaktor di Serbaguna yang ada di Jakarta. 3 reaktor yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan reaktor untuk penelitian dan pendidikan, bukan sebagai penghasil senjata. Nah, reaktor itu merupakan sebagian alat yang didesain untuk pengendalian reaksi nuklir yang berantai. Jadi sebenarnya reaktor adalah pengendali dari reaksi fisi berantai. Prinsip kerja reaktor nuklir adalah dengan menembakkan neutron lambat ke bahan bakarnya yaitu uranium, sehingga terjadi reaksi nuklir berantai terkendali. Energi hasil dari proses tersebut berupa panas yang dimanfaatkan untuk memanaskan air dingin sehingga terbentuk uap yang bisa dialirkan untuk menggerakkan turbin pada generator listrik. Dewasa ini setidaknya ada 3 sistem reaktor fisi yang dioperasikan, yaitu reaktor air didih, reaktor air tekan, dan reaktor logam cair. Sampai saat ini reaktor atom yang baru bisa adalah reaktor fisi, sedangkan reaktor fusi baru berupa rancangan karena panas yang dihasilkan pada reaktor fusi itu sekitar 10⁸ derajat Celcius. Para ahli belum mampu membuat alat yang mewadahi suhu yang demikian tingginya. Logam seberapapun seperti itu akan leleh menjadi cairan, besi apalagi. Ini adalah tampilan gambar reaktor yang ada di sini. Ada batang pengendali, kemudian untuk mengendalikan di sini ada elemen bahan bakarnya uranium biasanya. Di sini ada pompa, di sini ada klep, di sini ada pembangkit uap, ada pompa tekanan air. Tapi kalau kamu ingin bukti nyata, silahkan kunjungan pendidikan atau kunjungan belajar ke reaktor Kartini yang ada di Bagarsari. Di situ ada reaktor, tapi perlu surat izin karena masuk ke sana itu harus pakai baju pelindung dari radiasi plus alat deteksi radiasi. Karena kalau jadi kebocoran itu juga berbahaya bagi kita. Tapi nggak usah khawatir, selama itu kita melakukan protokol aturan-aturannya di sana aman. Maka di situ adalah karena reaktor untuk pendidikan, bukan untuk senjata atau membuat bahan yang berbahaya bagi kehidupan. Tapi itu untuk penelitian dan pendidikan. Belum mana. Dan reaktor itu sekilas gambar rangkaian reaktor atom yang ada di Yogyakarta. Ini sebagai seorang anak IPA sebenarnya tentu saya pernah melihat ke reaktor. Jawabannya sebenarnya pernah. Masa orang Yogyakarta kalau misalnya IPA tidak tahu reaktor itu kayak apa, belum pernah lihat, belum pernah mengunjungi. Ini sangat memalukan sekali, apalagi bagi Anda yang bukan dari Jogja, misalnya sekolah datang ke Jogja sebagai pendatang, ya tentunya berwisata sambil belajar ilmu di reaktor itu. Itu buku-buku perpustakaan juga sangat menunjang sekali, banyak sekali untuk kamu pelajari. Silakan suatu saat kita berkunjung ke sana. Beberapa bagian dari reaktor ini adalah pertama bahan bakar. Bahan bakar itu adalah beberapa unsur radioaktif uranium. Pada umumnya bahan bakar adalah uranium-235 yang telah dilakukan penganyaan dan diletakkan dalam tabung reaktor. Memang kalau kita berkunjung ke sana nggak kelihatan karena dalam sekali jauh, sehingga kita menjenguk ataupun melihat dari atas tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau dari gambar itu bisa, dari foto bisa. Tapi kamu tidak boleh berfoto-foto di sana. Yang kedua adalah moderator. Moderator digunakan untuk memperlambat laju neutron yang ditembakkan sehingga energi tinggi reaksi nuklir berkurang menjadi energi termik. Artinya apa? Moderator ini digunakan bahwa supaya elektronnya itu tidak mengembang banyak sekali sehingga tidak membelah setiap saat. Kemudian batang kendali. Batang kendali ini berfungsi mengendalikan jumlah neutron yang dihasilkan dalam reaksi nuklir.
Artinya kalau reaksi nuklir dibebaskan itu berantai, itu berbahaya karena hasil energinya yang besar. Maka untuk mengendalikan biasanya dipasang batang kendali itu nikel kadmium biasanya, sehingga elektron terserap nikel itu sehingga tidak membelah dari uranium tadi pada perisai dan lain-lain. Sedangkan sesuai penggunaannya reaktor fisi dikelompokkan sebagai berikut, yaitu pertama reaktor penghasil tenaga listrik, reaktor penelitian, dan reaktor produksi isotop. Yang sebagian besar reaktor milik Indonesia itu masih produksi isotop. Tenaga listrik pun belum. Dulu rencana di Rembang tidak jadi karena penolakan dari beberapa kiai nggak disetujui karena takut. Nah, penelitian dan isotop saja. Siswa sekalian, kalau ingin mendetail mengenai reaktor ini, silakan kamu nanti kuliah, misalnya ingin kuliah, ngambillah jurusan teknik nuklir di UGM. Itu prakteknya mesti di reaktor Kartini. Tetapi kalau kamu ngambil teknik nuklirnya itu ke ITB, prakteknya ke Trigramak di Bandung. Itu bisa berkunjung di sana. Siswa sekalian, reaktor ini bisa pertama manfaatnya untuk pembangkit tenaga listrik. Tadi dikatakan bahwa energi yang dihasilkan reaktor itu digunakan untuk memanaskan air. Air yang dipanaskan itu akan menguap. Uap itu akan menggerakkan turbin. Turbin itu jadi berputar karena digerakkan oleh uap berputar. Turbin berputar dikasih kumparan. Ingat teori induksi elektromagnetik, ketika magnet berada dalam kumparan yang digerakkan atau kumparan itu digerakkan dalam medan magnet, maka akan muncul listrik. Dan maka muncullah nanti ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Artinya sebenarnya juga memanfaatkan uap yang dipanaskan tenaga nuklir. Siswa sekalian, negara maju mesti biasanya listriknya menggunakan PLTN karena lebih hemat. Negara kita berarti belum bisa dikatakan maju karena memang belum memakai listrik tenaga nuklir. Kalau baru merencanakan aja di demo kok itu rencananya kan mau dibuat di Jepara, Rembang sana. Tapi penolakannya cukup tinggi sehingga belum memiliki. Bukan tidak, belum. Kemampuan Indonesia mampu sebenarnya, sangat mampu kemampuannya. Tapi karena ketakutan yang luar biasa dan mungkin didorong oleh LSM atau negara maju yang nggak setuju kalau nuklir Indonesia maju, nanti Indonesia jadi negara maju, itu mungkin sudah terjadi. Namanya politik dalam kaitannya seperti itu, maka perlu keberanian. Nah, kalau sudah berani ya mungkin seperti Kim Jong Un itu, negara-negara hebat itu berani untuk menuju hegemoni dari negara-negara adikuasa. Nah, sebagian besar dipakai di Trigrama, Kartini, dan Serpong itu yang ada itu. Reaktor nuklir itu hanya untuk produksi isotop aja. Nah, fungsinya bisa digunakan dalam penelitian fisika, kimia, teknologi terapan seperti itu. Bisa. Maka selain ITB dan UGM itu tidak ada jurusan teknik nuklir. Di Indonesia itu hanya ada 2 teknik nuklir, yaitu UGM dan ITB. Kalau ada itu swasta itu sebenarnya ada beberapa karyawan teknik nuklir tinggi, tapi membuka kampus itu ada yang sebagian seperti itu. Siswa sekalian, nah yang pemanfaatan radioisotop ini apa sih manfaatnya dalam kehidupan kita? Contoh di bidang industri, misalnya kobal 60 itu untuk memeriksa material atau teknik radiografi. Kemudian SB124 itu mendeteksi adanya kebocoran pipa industri. Bidang kedokteran misalnya iridium 192 ini untuk mendiagnosis suatu penyakit. Kemudian kobal 60 bisa juga untuk membunuh sel kanker, pencegah pertumbuhan sel kanker. Kemudian iridium 131, iodium ya ini, iridium IR. I itu iodium 131 mempelajari cara kerja kelenjar gondrong. Bisa. Nah, kemudian pengobatan trombosis itu penyempitan pembuluh darah juga natrium 24. Mendeteksi tidak normal tentang diabetes itu karbon 14. Karbon 14 selain seperti ini juga dapat juga dengan mengukur usia fosil. Karena yang saya ceritakan kemarin adalah usia fosil itu bisa diukur dengan karbon 14. Maksudnya karbon di fosil itu dicocokkan dengan karbon saat ini. Bahwa kita tahu waktu paruhnya karbon sudah tahu. Nah, sekarang karbon di fosil itu tinggal berapa persennya dengan karbon yang asli saat yang masih ada, sehingga nanti umur dari fosil dapat ditentukan. Karbon yang ada di fosil dibandingkan dengan karbon contoh yang ada atau di UGM ada pernah saya ketika penelitian pernah
menggunakan atom ini. Memang zat radioaktif ini kalau dipegang itu seperti tangan kita semutan, memang ada radiasinya yang muncul. Ya,